Shalom, Bapak Ibu. Pokok bahasan saya, judulnya kali ini, Adam yang pertama, suatu pola dari Adam yang terakhir. Ini sebenarnya adalah satu pembahasan yang agak keras sedikit ya Bapak Ibu ya. Jadi saya kira ini perlu konsentrasi yang agak begini Bapak Ibu ya. Ketika manusia lahir, mereka menerima suatu sifat berdosa tanpa meminta untuk itu ataupun layak untuk itu. Oleh karena itu, jika siapapun di bumi menjadi binasa ketika mereka mati, mereka secara teknis tidak akan binasa karena mereka melakukan sesuatu yang salah. Mereka akan binasa karena dosa pertama Adam dan sifat dosa yang mereka warisi dari dia sebagai suatu pemberian gratis. Agak susah ya, maka saya akan coba untuk pelan ya, tidak terlalu cepat. Dengan cara yang sama, setiap kali seseorang itu dilahirkan kembali, mereka menerima suatu pemberian gratis lainnya yang jauh lebih agung, yaitu kebenaran Allah. Dan sekali lagi, fakta bahwa mereka akan masuk surga bukan karena apapun yang mereka lakukan dengan benar, tapi karena yang Yesus lakukan dengan benar atas nama mereka. Oleh karena itu, kita melihat bahwa baik kodrat dosa maupun kodrat benar tidak dapat dicapai atau layak diterima. Yang satu diberikan oleh Adam yang pertama dan yang lainnya oleh Adam yang terakhir. Masih confused Bapak Ibu? Saya bacakan dulu satu ayat ya, Roma 5 ayat 17-19 ya. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 21-22, kita mendengar Paulus menegaskan masalah ini lagi. Sebab seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati di dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Karena kehidupan dan otoritas spiritual manusia itu awalnya diserahkan kepada iblis oleh seorang manusia, yaitu Adam yang pertama, Kristus juga harus datang ke bumi dalam bentuk seorang manusia, yaitu Adam yang terakhir, untuk mengambil kembali otoritas itu dari tangan iblis. Kemudian di ayat yang sama, beberapa ayat selanjutnya,
Paulus menggambarkan kemampuan Kristus untuk mengimpartasikan kehidupan itu. 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Sampai di sini saya akan masuk ke satu step yang harus benar-benar diperhatikan, Bapak Ibu ya. Benar-benar pertimbangkan pernyataan ini, dua pernyataan ini. Saya akan bacakan pelan-pelan ya. Pernyataan pertama, tidak ada perbuatan benar atau baik atau ketaatan terhadap hukum yang bisa mengeluarkan kita dari keadaan kejatuhan kita di dalam Adam yang pertama. Kita terjebak di sana, dan satu-satunya cara untuk diselamatkan adalah dengan menaruh iman kita di dalam Yesus Kristus. Ini di Roma 10 ayat 9-10. Ini agak mudah dimengerti. Namun pernyataan yang kedua ini, coba Bapak Ibu perhatikan. Demikian juga saat kita datang ke Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus, tidak ada perbuatan buruk atau dosa sekalipun yang akan menggerakkan kita keluar dari proses kebenaran Kristus yang sempurna ini. Meskipun sebagian besar orang Kristen itu mempercayai pernyataan yang pertama tadi untuk menjadi kenyataan, tapi sebagian besar dari mereka itu memiliki sedikit masalah mempercayai pernyataan yang kedua. Pikiran pertama yang muncul di benak banyak orang ketika membaca pernyataan yang kedua ini adalah, orang ini sedang mengatakan bahwa saya itu bisa pergi keluar dan melakukan apapun yang saya inginkan, walau itu perbuatan dosa sekalipun. Itu yang ada di benak. Hal ini terutama disebabkan oleh, ini saya garis besari Bapak Ibu ya, saya tulis dalam huruf besar ya. Hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa orang belum mengerti kuasa ciptaan baru dan tidak memiliki pewahyuan tentang apa yang sebenarnya berubah pada diri seseorang ketika mereka dilahirkan kembali. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam diri seseorang, orang tersebut tidak ingin lagi melakukan dosa, Bapak Ibu. Mereka benar-benar ingin melayani Tuhan, menjalani kehidupan yang lurus sebagai contoh bagi orang lain, dan mengasihi sesama mereka. Karena itu adalah keinginan Roh Kudus di dalam diri mereka. Jadi pada dasarnya kita ini benar-benar bisa keluar dan melakukan apapun yang kita inginkan. Karena jika Roh Kudus benar-benar hidup di dalam diri kita, kita akan ingin berbuat baik saja. Jika orang masih berpikir tentang dosa yang akan bebas mereka lakukan karena pernyataan yang kedua tadi, maka bertobatlah. Karena itu berarti engkau belum percaya. Dan karena engkau belum percaya, maka Roh Kudus masih absen di dalam dirimu, sehingga yang kudus belum pegang kendali atas jiwamu. Ini test case ya untuk diri kita, sebelum orang lain melihat buah-buah yang dihasilkan dari diri kita sebelumnya. Alasan lain mengapa kebanyakan orang mendapati pernyataan yang kedua tadi sedemikian sulit dimengerti dan dipercaya, karena kita lupa bahwa Allah tidak lagi berhubungan dengan kita berdasarkan ketaatan kita lagi. Allah adalah roh, dan karena kita juga makhluk-makhluk rohani, Dia berhubungan dengan kita, memberkati kita, mengasihi kita, menyediakan bagi kita, bukan sesuai dengan perilaku fisik kita lagi, tetapi berdasarkan status rohani kita
Apa status rohani kita itu? Roh kita telah dibuat benar untuk selamanya oleh percaya kita terhadap Kristus, sehingga Allah selamanya senang dengan kita, dekat dengan kita, tidak peduli perilaku kita, tidak perlu peduli ketaatan kita. Loh, jadi kita tidak perlu taat untuk dikasihi Allah. Loh, siapa bilang kita tidak perlu taat? Taat sudah pasti begitu kita percaya. Tapi Allah tidak perlu menunggu kita taat untuk mengikuti kita atau mengakui kita sebagai anak-anaknya. Sewaktu kita percaya, sebelum kita taat kepada Allah, Allah sudah mengakui kita. Tapi itu bukan berarti kita tidak perlu taat. Bahkan setelah percaya, ketaatan adalah buah dari percaya kita. Ini. Allah melihat ketaatan sempurna anaknya yang terkasih kapanpun dia melihat kita. Dan ingat, bagaimana dia atau Yesus sepenuhnya telah mengalahkan dosa melalui kematiannya di salib. Allah tidak memperhitungkan satupun dari dosa-dosa kita, baik itu dosa masa lalu, dosa masa sekarang, dan dosa masa depan terhadap kita. Allah tidak terguncang dengan kefasikan yang terjadi saat ini di dunia. Allah sepenuhnya puas, santai dan damai. Allah aman di dalam dirinya, aman di dalam mempelai wanitanya, dan aman di dalam kita, anak-anaknya. Dia tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita terhadap kita. Dia sudah mematahkan tongkat hukumannya pada punggung Yesus. Allah mengadakan perdamaian abadi antara dirinya dengan kita, manusia. Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Lalu mengapa kita itu masih mencoba untuk membenarkan diri kita sendiri dengan bekerja begitu keras untuk mendapatkan penerimaan Allah? Roma 4 ayat 5-8. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu, dosa kita itu diperhitungkan atau dipertanggungkan kepada Yesus, sehingga kita dapat beristirahat di dalam kasih Bapa kita. Mengetahui bahwa Allah tidak akan pernah memperhitungkan dosa-dosa kita lagi, baik itu dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa masa depan terhadap kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.